Eh, Ingat ya tadi dari mulutnya seminggu sampai 10 hari, nanti hari ke-8 atau kadang-kadang lebih dulu itu nanti kaki. Itu biasanya nanti total penyembuhan tuh 2 sampai 3 minggu biasanya. Pada saat sapinya terlihat gejala ada lendir yang banyak dan mulut, lidah dan Lidahnya ada luka. ada luka, itu eh, kita anggap aja itu positif. Suspek PMK. Nah, perjalanan penyakitnya itu adalah pertama biasanya ini seminggu pertama itu akan fokus ke mulut. Pada saat itu nanti lidahnya biasanya akan mulai mengalami luka, tambah lama tambah banyak. Nah, karena saking banyaknya luka di lidah, dia itu kan sapi makannya kan hijauan. Ya. Fungsinya lidah itu untuk mengambil makanan hijauan dan juga untuk menelangnya. Karena kesakitan, sebenarnya dia pengen makan tapi dia nggak bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu seminggu pertama itu sebaiknya peternak hari ini kita lagi di Kota Nganjuk. Tepatnya di jalan apa tadi? Yosudarso 20 Kota Nganjuk. Kita berada di dapur Kota Angin. Ownernya adalah Om Jimmy, teman segeng kita. Hari ini saya ditemani oleh Dokter Irlan. Gimana kabarnya, Om? Alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini kita nggak usah ngomongin motor dulu ya. Kita ngomongin yang hits saja. Sementara dinas di mana? Kebetulan kalau saya Om dan Dewa, saya dinas di Jombang, di bagian kesehatan hewan. Jadi di bidang keswan yang menangani istilahnya kalau ada penyakit-penyakit di ternaknya masyarakat. Oh gitu ya, kebetulan saya punya teman ini istimewa ini, Dokter Irlan ini, dia multi jabatan. di kehidupan nyata jadi dokter, terus dinas dia Pemda ya. Pemda di dinas peternakan Jombang. Terus dalam komunitas bergreng-greng montoran dia sekaligus ketua kita. Kita lagi ngomongin Om, lagi banyak di perbincangan hari ini. Penyakit kuku, penyakit mulut dan kuku. Penyakit mulut dan kuku. Nah, food and mouth disease kalau di luar negeri. Gitu. Food and mouth disease. Apakah itu penyakit baru? Food and mouth disease atau penyakit mulut dan kuku sebenarnya bukan penyakit baru. Ini sebenarnya penyakit yang dulu pernah ada di Indonesia, tapi tahun 86 hilang, dinyatakan negara Indonesia bebas penyakit mulut dan kuku. Nah, sekarang kok ada lagi, itu kira-kira kenapa? Jadi mungkin ceritanya di tahun 2022 ini penyakitnya masuk ke Indonesia, mungkin penyebabnya juga masih jadi perdebatan, tapi kelihatannya lebih ke arah ada impor daging kerbau dari India. Ada kemungkinan itu penyebabnya. Jadi kemungkinan daging kerbau dari India itu datang ke Indonesia, posisinya itu kan beku, tapi begitu nanti di Indonesia kan ditowing itu dibiarkan di suhu ruangan, yang tadinya virusnya inaktif karena beku, akhirnya dia aktif lagi dan mungkin menempel di orang dan orang itu barangkali terus kandang. Akhirnya mungkin ada satu sapi yang kena dan sekarang mungkin nyebar ke. Terus menurut jenengan variannya sama nggak itu dari yang dulu itu? Kelihatannya ini beda variannya. Beda ya. Jadi yang sekarang ini varian dari India. Nah, ini mungkin yang perlu di masyarakat ketahui. Penyakit mulut dan kuku, ya. Namanya betul, penyakit mulut dan kuku. Itu menyerang hewan apa saja? Jadi
penyakit mulut dan kuku ini bisa menyerang hewan-hewan yang berkuku belah. Jadi berkuku belah. Contohnya sapi, kerbau, kambing, domba, dan onta. Kuda enggak? Kuda kelihatannya kuda enggak karena dia berkukunya kan satu dia. Jadi karena dia berkuku belah gitu. Dan yang paling memang berbahaya ini untuk sapi. Karena kebutuhan protein hewani bangsa kita itu kan banyaknya dipenuhi oleh daging sapi. Jadi memang dan juga mungkin produksi susu karena susu sapi kan dari sapi. Jadi kalau misalnya kalau sapi yang terkena PMK kebetulan informasinya produksi susunya sampai turun dengan 80%. Jadi nanti kalau misalnya itu sapi-sapinya pada positif, misalnya produksi susu turun 80%, otomatis kan kebutuhan protein hewani dari susu untuk anak-anak kita kan jadi berkurang banyak. Jadi itu sangat-sangat emergensi lah. Tapi menurut data, memang kematian sementara itu kebanyakan sapi bukan kambing. Jadi gini, PMK ini mungkin disebabkan oleh virus. Virus. Jadi ini bukan bakteri, bukan jamur, bukan protozoa. Jadi dia disebabkan oleh virus dan kebetulan yang diserang ini adalah yang paling mungkin parah itu di sapi. Kalau di kambing dan domba, kalau dari literasi yang kami pelajari itu tidak menunjukkan gejala, Pak Ginara. Jadi tidak menunjukkan gejala, cuman informasinya bahwa angka aborsinya atau kegugurannya tinggi untuk kambing dan domba. Cuman itu saja. Ya, jadi tapi tidak menunjukkan gejala. Jadi kayak misal gejala PMK yang biasanya mungkin keluar ada lendir dari mulut yang banyak itu jarang ditemukan di kambing dan domba. Gitu. Nah, ini sebagai informasi untuk warga ya. Apa yang dilakukan ketika anggap saja kita sebagai peternak. Ketika ada penyakit itu. Mungkin nanti perlu dijelaskan gini. Yang harus kami informasikan bahwa ini adalah virus. Secara teori dan memang sudah benar bahwa virus itu memang tidak bisa dibasmi 100%. Dia hanya bisa ditekan. Jadi virus itu tidak bisa dihilangkan dengan obat-obatan karena dia nanti yang bisa mengurangi jumlah virus itu adalah antibodi kita sendiri. Seperti mirip dengan corona. Jadi nanti dari sapi yang terkena dengan PMK itu yang akan membuat sapinya sembuh adalah antibodinya dia sendiri. Jadi nanti gini, kalau misalnya ada sapi yang terserang PMK, itu yang paling utama itu adalah dari sisi peternak. Mungkin petugas itu akan memberikan pengobatan sesuai dengan SOP itu hanya untuk mengurangi gejala. Jadi gejalanya misalnya suhunya tinggi sampai 41 derajat, kita akan berusaha untuk menginjeksi si sapi itu dengan penurun panas. Terus juga untuk meningkatkan antibodi, kita akan menyuntikkan multivitamin dengan tujuan untuk agar secepatnya si tubuh itu bisa mempercepat pembentukan antibodinya. Dan juga mungkin barangkali bila perlu diberikan antibiotik, tujuannya adalah tidak untuk membunuh virus itu, karena memang PMK tidak bisa dibunuh dengan antibiotik. Dia hanya istilahnya antibiotik ini hanya untuk istilahnya ada cadangan atau misalnya ada serangan bakteri sekunder. Jadi tujuannya itu. Ciri-ciri sapi atau kambing yang terkena penyakit itu. Nah, dari sudut pandang orang awam. Biasanya kalau sapi yang paling mudah dilihat gejalanya adalah mungkin akan timbulnya lendir yang sangat banyak berbusa-busa. Saking berbusanya nanti kalau misalnya sapi itu dilihat ke lantai itu nanti seperti ada bekas cucian busa gitu. Jadi saking banyaknya itu. Terus yang kedua mungkin kalau diperhatikan lebih jelas di mulut dan lidah dan juga mungkin bibirnya itu akan ada luka. Jadi nanti itu yang paling mudah dilihat. Dan biasanya nanti juga ditambah lagi dengan kaki yang ada di antara biasanya di sela-sela kukunya itu nanti ada luka, kadang-kadang bengkak, dan kalau misalnya parah bisa sampai lepas. Jadi mungkin ciri-cirinya yang paling mudah itu. Jadi kalau misalnya ada sapi atau ada sapi yang memiliki gejala itu, peternak
secepatnya mungkin sebaiknya lapor petugas dan mungkin akan diberikan istilahnya pengobatan dan juga mungkin petunjuk bagaimana penanganan dari sisi peternak untuk sapi tersebut. Ya, jadi intinya sementara obat belum ada ya? Kalau obat ya itu obat hanya untuk itu hanya untuk mengurangi gejala saja. Mengurangi gejala ya. Kalau untuk vaksinnya kebetulan memang karena informasinya ini strainnya beda dengan yang dulu, kita belum punya, jadi otomatis ini adalah strain dari India, barangkali mungkin terpaksa harus import dulu dari India. Nah, sekarang gini, ketika ada peternak yang punya sapi dengan indikasi seperti itu, ya. Pertama lapor petugas dulu, ya. Nanti petugas akan mendatangi dan akan melakukan sesuai dengan SOP, ya. Mengobati dengan obat-obatan yang sudah ditentukan. Misalnya mungkin informasi petugas mungkin kurang minim di tempatnya di desa atau mungkin terpencil atau pelosok gitu ya. Apa yang mereka harus lakukan pertama? Biasanya ini kan sudah jadi udah skalanya nasional. Ya. Sampai dengan tingkat kepala desa pun sepertinya sudah disosialisasikan. Jadi sebenarnya kalau dari sisi peternak lapor ke kepala desa, ke balai desa itu mungkin akan cepat disampaikan juga ke dinas. Ini akan petugas kecamatan yang membidangi kesehatan hewan biasanya akan mendatangi dan akan melakukan pengobatan dan juga sosialisasi. Mungkin yang perlu dijelaskan Pak Gandewa ya. Apa yang harus dilakukan peternak bila sapi yang terkena itu yang mungkin yang paling penting. Jadi yang mungkin bisa diinformasikan adalah satu, bahwa pada saat sapinya terlihat gejala ada lendir yang banyak dan mulut, lidah dan lidahnya ada luka, itu kita anggap aja itu positif. Ya. Nah, perjalanan penyakitnya itu adalah pertama biasanya ini seminggu pertama itu akan fokus ke mulut. Pada saat itu nanti lidahnya biasanya akan mulai mengalami luka, tambah lama tambah banyak. Nah, karena saking banyaknya luka di lidah, dia itu kan sapi makannya kan hijauan. Ya. Fungsinya lidah itu untuk mengambil makanan hijauan dan juga untuk menelannya. Karena kesakitan, sebenarnya dia pengen makan tapi dia nggak bisa melakukan itu. Nah, oleh karena itu seminggu pertama itu sebaiknya peternak mengganti nutrisi yang tidak bisa yang harusnya disediakan oleh rumput, tapi karena lidahnya rusak, otomatis dia harus menyediakan alternatif pengganti. Ya. Misalnya petani sudah biasa ngasih comboran seperti mungkin ampas tahu, terus juga mungkin gamblong dan lain-lain yang dicampur dengan air yang bentuknya lunak. Ya. Itu sebisa mungkin dikasih. Jadi harus ada pengganti rumput tiap hari. Itu selama seminggu peternak harus istilahnya berkorban sedikit untuk memberi makan yang lembut-lembut. Ya. Informasi yang paling mudah didapat adalah menggunakan gula batok atau gula Jawa. Jadi gula batok, gula Jawa itu kan mudah didapat. Harganya juga murah. Itu ditambah apa? Itu nanti digodok, dikasih air, terus direbus. Akhirnya nyampur sempurna kan, nanti sebaiknya dikasihkan hangat-hangat. Cuman air gula toh? Iya, itu istilahnya untuk mengganti energi. Ya. Diberikan tiap hari. Karena dia selama seminggu itu hampir dipastikan kesulitan makan dan malah mungkin tidak makan. Nutrisi yang dibutuhkan apa menyukupi? Untuk sementara, daripada tidak ada yang masuk sama sekali. Oh, gitu. Itu yang paling mudah itu gula batok. Tapi misalnya comboran yang lain bisa dikasihkan, silakan. Tapi paling mudah memang gula batok. Misalnya Bapak Ibu pengen memberikan kayak empon-empon, silakan, nggak apa-apa. Tapi sebisa mungkin sih saran saya nggak usah dicampur dengan gula batok, karena kalau misalnya gula batok berdiri sendiri biasanya sapi biasanya mau. Tapi kalau misalnya pun ditambahi dan dia mau, monggo. Tapi kalau biasanya memang sapi maunya berdiri sendiri. Jadi nanti sebaiknya empon-empon dipisahkan saja. Ya. Terus yang kedua, bisa juga nanti selama seminggu itu biar lukanya cepat kering, diberikan madu dioles-oleskan di lidah, di bibir. Itu kan
istilahnya kan kayak apa, antiseptik alami dan juga Iya. antibiotik alami. Mhm. Dan biasanya setelah masalah di Mulut mulutnya itu sudah selesai, selesai. biasanya itu seminggu sampai 10 hari itu selesai yang di mulut. Jadi mulutnya mulai mengering, apa namanya, lidahnya mulai ngering, lukanya, nanti baru bisa mengkonsumsi rumput. Nah, kalau di situ konsentrasinya berubah. Kan nama penyakitnya mulut dan kuku. Nah, setelah mulut biasanya akan menyerang kuku. Nah, di kuku itu biasanya nanti akan timbul apa namanya, kayak perlukaan di antara sela-sela kukunya. Kalau enggak kadang-kadang mengalami kebengkakan gitu. Jadi nanti kalau misalnya terserangnya di situ, sebenarnya sejak hari pertama harus sudah disemprot kandangnya, termasuk kuku. Jadi disemprot dengan desinfektan. Tapi yang paling mudah itu kita menggunakan, dan yang paling efektif menurut dosen kami itu menggunakan sitron. Sitron itu kan mudah didapatkan, Pak ya. Iya. Sitron bubuk itu? Iya, sitron bubuk yang buat kamar mandi. Itu malah paling efektif. Itu disemprotkan ke kuku nih? Ke kukunya, tapi dicampur air dulu. Iya, jadi, jelas lah. Iya, dosisnya 1 sendok sitron ditambah dengan 1 liter air. Terus disaring. Terus nanti dimasukkan ke botol semprot atau spray gendong, nanti disemprotkan ke lingkungan dan juga ke kuku kakinya. Itu kalau misalnya itu untuk mengurangi gejalanya. Untuk mengurangi gejala. Atau kalau bisa syukur-syukur misalnya sapinya gampang dihandle, lebih bagus lagi kalau misal direndam. Oh, iya. Misalnya direndam dengan cairan sitron itu. Sitron tadi. Nah, biasanya itu ingat ya tadi dari mulutnya seminggu sampai 10 hari, nanti hari ke-8 atau kadang-kadang lebih dulu itu nanti kaki. Itu biasanya nanti total penyembuhan tuh 2 sampai 3 minggu biasanya. Ketika lolos 3 minggu, apakah sudah dipastikan aman? Biasanya sih kalau misalnya virus kita sudah terbentuk antibodi, sudah bagus, biasanya untuk kemungkinan terserang penyakit yang sama mungkin bisa, tapi tubuh sapi itu sudah siap. Iya, antibodinya sudah siap, kita sudah ada. Jadi biasanya lebih aman. Tapi intinya sih gini, penyakit ini tuh kuncinya di masyarakat. Maksudnya itu percuma kita petugas nyuntik bolak-balik sapi, tapi kalau selama seminggu awal itu si sapi tidak dikasih makanan pengganti, dia pasti tetap akan lemas karena obat itu tidak menggantikan makanan. Iya. Itu mungkin yang harus. Iya. Jadi dari sisi peternaknya sendiri yang harus lebih mau ngopeni lah. Jadi intinya gini, kematian belum tentu karena 100% murni karena virus itu ya, mungkin kelaparan ya. Bisa jadi ya. Untuk sapi-sapi dewasa selama ini yang kami lihat datanya tuh jarang terjadi kematian karena memang virus PMK-nya. Iya. Penyakit ini asalkan si sapinya cepat ditangani dan diberi makan pengganti itu biasanya akan sembuh. Cuma mungkin ada beberapa mungkin istilahnya kasus-kasus tertentu yang memang biasanya lebih sulit. Contohnya gini, data dari kami itu adalah sapi-sapi pedet yang umur 1 sampai 2 bulan itu biasanya kurang baik. Maksudnya angkanya untuk kesembuhannya kurang karena pada sapi-sapi pedet umur 1-2 bulan itu ditemukan bahwa si virus itu akan menyerang jantungnya. Tapi kalau sapi dewasa jarang diserang jantung. Jadi kalau misalnya sapi pedet umur 1-2 bulan itu dibedah, itu nanti kemungkinan kalau memang dia matinya karena PMK itu nanti jantungnya itu seperti seperti coraknya harimau. Makanya iya. Jadi intinya gini, masalah nggak perlu panik ya. Nggak usah perlu panik. Nggak perlu panik banget. Terus mungkin sapinya dijual nggak perlu ya. Nggak usah buru-buru. Nggak perlu. Yang penting itu jangan mengandalkan petugas, lebih ke arah mau ngopeni lah. Iya, memperhatikan. Diperhatikan lebih dari sebelumnya biasanya, gitulah ya. Iya. Artinya sebenarnya ini nggak terlalu kok mengkhawatirkan banget terus mungkin ada yang perlu saya sampaikan juga. Mungkin napa? Virus PMK ini tidak menyerang manusia. Iya. Tidak menyerang orang. Jadi ini bukan penyakit yang bisa menular ke manusia, jadi aman. Dan juga misalnya dagingnya pun dikonsumsi asalkan memang dagingnya
murni itu aman asalkan sudah direbus selama 30 menit. Kalau untuk sapi biasanya kan memang harus dipotong di rumah potong hewan. Di rumah potong hewan kan selama ini kan memang sudah diterapkan SOP bahwa sapi yang akan dipotong itu diistirahatkan dulu di kandang rumah potong hewan minimal 12 jam untuk dilihat gejala klinis. Sapinya kira-kira ada kemungkinan kena PMK atau bukan atau dan penyakit lainnya. Kalau misalnya ada PMK ini SOP-nya boleh dipotong. Misalnya ada penyakit sapi ini disinyalir kena PMK, itu sapi ini memang boleh dipotong, tapi dengan syarat kepala dan jeroannya tidak boleh dikonsumsi. Jadi nanti mungkin bagian lain boleh, yang jeroan sama kepala harus. Iya. Karena konsentrasinya virus itu di situ. Bukan, mungkin nanti karena sudah rusak juga. Oh, karena sudah rusak tadi ya. Oh, iya. Jadi ini kan gini. Ya, amit-amit ojo sampai ini terjadi ya. Misale terus ambruk, terus misalnya belum mati, terus daripada rugi ini semakin banyak, kan biasanya orang kampungan seperti itu. Ya wis dibelah ya. Terus dijual. Kalau dari sisi kami petugas untuk itu tidak merekomen. Tidak boleh. Tidak boleh ya. Aturannya sapi itu harus dipotong di rumah potong hewan. Oh, ya wes. Jadi mungkin kalau misalnya ada sapi, kalau ada sapi yang kondisi begitu, SOP-nya adalah secepatnya panggil petugas. Oh, atau dibawa petugas dinas atau dibawa ke rumah potong hewan. Jadi petugas dinas nanti akan menyaksikan. Oh, bener nggak ini, dan kalau misalnya dia menyaksikan dan memang perlu dilakukan pemotongan darurat, iya, boleh. Tapi harus disaksikan dengan petugas yang berwenang. Ya, jadi jangan terus ujuk-ujuk sama potong dewe. Nggak boleh itu. Itu nggak boleh. Ada aturannya. Ya, itu nggak boleh. Apalagi mungkin yang bisa diinformasikan ke mungkin masyarakat peternak nggak usah panik, penyakit ini bisa disembuhkan. Yes. Terus yang kedua, dagingnya bisa dikonsumsi. Yes. Yang ketiga juga sebaiknya mungkin karena penyakit ini nyebarnya cepat, jadi meminimalisir kontak antar kandang. Betul. Jadi istilahnya biosecurity yang lebih ketat, atau istilahnya lalu lintas ternak, lalu lintas orang yang berhubungan dengan PMK sementara di stop. Oke. Mungkin segini dulu informasi dari kami. Terima kasih Dr. Irlan. Terima kasih Pak Jimmy ya. Terima kasih juga Pak Jimmy dapur Kota Angin. Oke, enak makanannya, enak. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.